Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-babus sadis wa asyar fi adawati syaitan. Bab yang ke-16 tentang permusuhan terhadap syaitan. Yajibu 'alal mu'mini ay yuhibbal ulama wassulaha wa yulazima majalisatahum wa yas'alu ma la budda lahu wa yata'adda bi nushihim wa yajtanibal a'malal qabihah wa yattakhidasy syaitana aduwan kama qala Allah Ta'ala innasyaitana lakum aduwan fattakhiduhu aduwan ay fa'aduhu bi ta'atillah wa la tati'uhu fi ma'asillahi ta'ala. Menjadi wajib terhadap setiap orang mukmin bahwa mencintai ia akan para ulama dan orang-orang salih, dan senantiasa duduk bersama mereka dan bertanya tentang sesuatu yang semestinya harus diketahui oleh mereka, dan mengambil pelajaran dengan nasihat-nasihat mereka dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang qabih, yang tercela, dan menjadikan syaitan sebagai musuh. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna syaitana lakum aduwan fattakhiduhu aduwan. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah syaitan tersebut benar-benar sebagai musuh. Surah Fatir ayat ke-6. Nah, jadi pelajaran kita pada malam ini tentang permusuhan terhadap syaitan. Imam Ghazali memulai dengan mengatakan kewajiban terhadap kita orang mukmin, ya semuanya, semua orang mukmin, untuk mencintai ulama dan orang-orang saleh. Kita punya kewajiban untuk mencintai para ulama. Artinya orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala, wabil khusus ilmu yang dengan itu kita mengenal Allah, dengan itu kita bisa menjaga hak-hak Allah, kita bisa beribadah kepada Allah, dan kita bisa membersihkan ibadah kita hanya kepada Allah Ta'ala. Jadi cintai orang-orang tersebut, cintai orang-orang saleh, dan senantiasa memilih tempat duduk yaitu bersama dengan orang-orang saleh. Karena sebagaimana telah kita ketahui bahwa agama kita ini sangat berkaitan dengan orang-orang yang sekitar kita. Artinya dengan kawan-kawan. Kawan-kawan kita menunjukkan kepada orang-orang bagaimana agama kita. Di saat kita berkawan dengan orang-orang yang saleh, dengan para ulama, maka di saat itu kita menunjukkan bahwa agama kita baik. Tapi di saat kita berkawan dengan orang-orang salah,
dengan orang-orang bejat, orang-orang jahat, para pelaku maksiat, kita akan mengikuti mereka sedikit demi sedikit. Sebagaimana sering diibaratkan oleh orang-orang bijak, berkawan dengan orang-orang baik, ulama sulaha, bagaikan kita duduk dekat dengan orang yang menjual minyak wangi. Walaupun kita tidak memakai, tapi kita terkena bau harum dari minyak wangi tersebut. Tapi kalau kita duduk berkawan dengan orang-orang yang tidak baik, itu diibaratkan bagaikan orang yang duduk dekat pandai besi. Urung pegat parang, urung peh-peh buso, pegat ke alat, ke peralatan, pegat parang dan sebagainya. Nah, walaupun kita tidak ikut menjadi pandai besi, tapi percikan besi itu akan terkena kepada kita. Main ija meri tanya tutung, pakaian temeri katutung, kenang percikan besinya. Nah, maka tergantung sekali kepada kawan. Siapa kawan yang kita berkawan, begitulah agama yang kita miliki. Dan kita dianjurkan untuk selalu bertanya terhadap hal-hal yang mesti kita ketahui. Nah, jangan kadang-kadang kita suka bertanya, tapi kita bertanya hal-hal yang tidak perlu. Ini hanya menghabiskan waktu, bahkan kalau menurut para ulama sufi itu hanya membuat hati kita makin keras. Maka beda dengku menyotabut fikih kan le demanyang tanya. Le tak masalah. Menyo hidayah ke ni kamu le turah tegedi. Turah tegedinya lagi pencuri metua. Sesuatu yang tidak mungkin. Mungkin pencuri metua? Am tu jamun. Turah uri jamun tu mah. Pencuri metua. Han mungkin sebab de hui. Ime sente mungkin lah sebab sente tak luh go punya suah tak luh dro. Nya pertanyaan surah tegedi lagi pencuri metua hana butuh sebenarnya karena han mungkin adanya terjadi. Banyak pertanyaan seperti itu hanya membuat kita menjadi lalai dan hati kita menjadi keras, makin keruh hati. Maka pertanyaan perlu, tapi yang tidak harus kita ketahui menyangkut tentang yang farduin bagi bagi kita. Yang farduin bagi kita nyan menyo hanjut harus tanya. Kita harus tanyakan bagaimana kepada orang-orang yang mengetahui nyan perlu ditanyakan. Kemudian wayata'iddu binushihim, kita juga kalau duduk bersama para ulama, bersama orang-orang saleh sudah bagus tadi. Tapi jangan kita yang banyak berbicara, bercerita. Sehingga mereka menjadi pendengar budiman. Sehingga hana nasihat, hana manfaat dengku. Tanya tajuk sajan dengku. Tapi lebih malim tanya tentang dengku. Ini bahaya sih. Karena urung mengon dengku. Malim kok nyan. Le surah bagonya itu bit ngon bat dengku. Aku dengku ke imdra kan yang pegah tapu. Aku depu pegah deman tebak kali kok nyan depu. Jadi taduk sajan para ulama, orang-orang saleh yang kita perlukan apa? Nasihat dari mereka, bimbingan dari mereka, petunjuk melalui mereka, sehingga kita bisa mengambil pelajaran. Yang penting, kon tanya berlele berhaba, bah pegahaba urang nyan ta dengoy tanya pat yang got tacok. Yang penting. Dan menjauhi segala perbuatan yang buruk. Perbuatan yang tidak baik kita jauhi. Yang terpenting sesuai dengan bab ini adalah yattakhidis syaitan aduwan. Benar-benar menjadikan syaitan sebagai musuh. Sebagaimana Allah mengatakan, inna syaitana lakum aduwan, kata Allah. Sesungguhnya syaitan bagi kalian aduwan, musuh. Fattakhiduhu aduwan. Dan maka jadikanlah syaitan tersebut sebagai musuh. Kadang-kadang kita sudah tahu bahwa syaitan musuh, tapi tidak menganggap sebagai musuh. Masih banyak orang-orang yang menyembah syaitan.
walaupun dia sudah tahu bahwa syaitan adalah musuh. Sehingga Allah mengatakan, anik buduni, sembahlah aku, jangan kalian menyembah syaitan. Wala ta'budus syaitan, jangan kalian menyembah syaitan, sembahlah aku, kata Allah. Kenapa Allah perlu mengingatkan? Karena banyak orang yang sudah mengetahui syaitan sebagai musuh, tapi dia masih menjadikan syaitan sebagai sesembahan. Sebagai bukti kita tahu kadang-kadang bahwa ini tidak bermanfaat bagi kita, tapi kita masih melakukan. Kita tahu kadang-kadang bahwa ini bermanfaat bagi kita masih meninggalkan. Artinya pengetahuan saja tidak cukup, tetapi harus diikuti dengan keyakinan hati yang kuat untuk memang menjadikan apa yang telah kita ketahui sebagai musuh benar-benar dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memperlakukan musuh? Kiban tanya dengan musuh tu. Mungkinkah kita mengambil contoh dari musuh? Tidak mungkin. Mungkinkah kita berpakaian seperti pakaian musuh kita? Tidak mungkin. Mungkinkah kita bersikap seperti sikap musuh kita? Tidak mungkin. Jadi kalau kita sudah mengetahui syaitan sebagai musuh, maka jangan sekali-kali mengikuti langkah-langkah syaitan dalam banyak segala hal. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Artinya apa? Fa'aduhu bi ta'atillah wa la tati'uhu fi ma'asillahi ta'ala. Musuhi syaitan. Bagaimana kita musuhi syaitan? Bi ta'atillah. Yaitu dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Karena syaitan tidak suka kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Dia akan terus membujuk, merayu orang-orang yang taat kepada Allah untuk tergelincir, untuk terpedaya agar tidak lagi menjadi hamba yang taat kepada Allah. Maka melawan syaitan adalah dengan terus melakukan ketaatan. Maka tidak boleh ada kata bosan dengan ibadah. Ya lanjut. Ibadah thot tapi tentang hek dah. Bu thot tapi anak mangat. Tidak boleh. Ada kata-kata bosan terhadap ibadah. Dan juga memusuhi syaitan adalah dengan tidak mentaati syaitan. Maknanya tidak mentaati syaitan, tidak mengikuti perbuatan-perbuatan maksiat yang diajak oleh syaitan untuk melakukannya. Nyo bentuk permusuhan kepada syaitan. Wa kunu ala hadrim minhu fi jami'i ahwalikum wa af'alikum wa aqaidikum min samimi qulubikum. Dan jadilah kalian ala hadrim minhu, terus bersikap waspada, hati-hati terhadap syaitan fi jami'i ahwalikum, dalam sekalian keadaan kalian, wa af'alikum dan perbuatan kalian, wa aqaidikum dan aqaid, akidah-akidah kalian yang ada di dalam relung hati-hati kalian. Jadi kita harus bersikap waspada terhadap syaitan dalam segala bentuk, dalam keadaan. Artinya dimanapun, bagaimanapun kita harus waspada dengan syaitan. Bukan hanya di saat di dalam masjid kita waspada kepada syaitan, tapi di luar masjid seolah-olah kita tidak teringat lagi. Karena banyak orang merasa bertakwa di saat dalam masjid, tapi di saat keluar dari masjid hilang rasa takwa tersebut. Munyai masjid hi gede hamba yang taat. Banta tubit uluwa masjid kahana hili hamba yang taat. Artinya kita hanya taat pada satu keadaan atau satu tempat, tapi bisa bermaksiat pada keadaan dan tempat yang lain. Nyo terpengaruh dengan syaitan. Maka menjaga, berhati-hati, waspada terhadap syaitan, agar tidak ada keadaan yang menyebabkan kita terperdaya dengan syaitan. Maka jauhi keadaan tersebut. Situasi bisa membuat
kita terpedaya dengan setan. Maka jauhi situasi atau kondisi tersebut. Cara kita ciptakan bekna kondisi-kondisi yang getanya terperdaya dengan syaitan. Misalnya kondisi yang mudah getanya dirasuki oleh setan yaitu marah. Bengeh. Mudah dah idamang setan monyo getanya ka bengeh. Maka kenggelarang ni Rasulullah yang la taghdab ke Rasulullah. Jangan marah ke Rasulullah. Jangan marah. Karena rat marahnya mudah sekali kita dirasuki oleh setan. Maka orang-orang yang sedang marah, dia tidak mampu mengontrol dirinya sehingga melakukan hal-hal yang kemudian disesalinya. Urung gemuncri ngam rumah kadang-kadang gara-gara marah. Pakon taluk rumahnya, bungeh go, tajah go. Tapi setelah marah itu hilang, maka dia menyesal. Telah ke pakon ke taluk rumah. Rupanya wate marahnya berat hat marah, konsa ke puduk le ke dekat. Ban iplung setan kahanale ka teka cinta lam. Nek muwa hanjut le. Tiap mita Cina yang muda hanale Cina. Mandung Cina kata belut. Yang mana Cina muda Cina tu belut mandung Cina. Iban mana muwa. Hana cara lain untuk tamu. Nyan ke marah hati-hati. Nyan salah saboh contoh kondisi. Wa af'alikum dan perbuatan-perbuatan kalian. Maknanya kalau tidak hati-hati, perbuatan-perbuatan kita juga menjadi jalan bagi setan untuk masuk. Menggoda kita. Perbuatan setiap hari katanya melakukan perbuatan. Apapun perbuatan, menurut masing-masing katanya. Dalam perbuatan, celah untuk setan masuk. Maka dalam berbuat harus tetap waspada terhadap setan. Long tungubutnya perbuatan. Mengajar seperti ini di depan orang ramai perbuatan. Di sini ada celah bagi syaitan untuk masuk tunggu. Bak semubut. Baiknya beki bak urang dengar but mentong. Bak urang semubut celah untuk syaitan masuk. Di mana? Membuat orang yang sedang berdiri di hadapan orang ramai itu ujub. Yang kan celah bagi syaitan. Itamong lam hati le syaitan ipu sifut, ipu god ba urungan sifut ujub. Sehingga merasa dia orang pintar, orang hebat, menjadi panutan dan sebagainya. Mudah-mudahan yang ba urung temubut lagi-lagi kamu idamong. Jadi dalam semubut pun artinya dalam perbuatan baik pun, dalam ibadah pun yang merupakan perbuatan tetap harus waspada dari syaitan. Baik terbayang kebun maksiat mendang dan begini. Sebab kadang-kadang terbayang lagi katanya kebun maksiat mendang. Monyo da pubut but maksiat nya ninan celah untuk syaitan damong. Nyan dikali damong kai mucuca di konli damong. Perbuatan taat pun ada celah bagi syaitan untuk masuk. Monyo katanya hana hati-hati, maka tetap harus hati-hati. Lam sembahyang, celah syaitan untuk damang. Lam puasa, celah syaitan untuk damang. Dumho, celah syaitan untuk damang. Maka hati-hatilah dalam perbuatan-perbuatan tersebut. Kemudian wa aqaidikum juga celah bagi syaitan untuk masuk dalam akidah. Maka dalam berakidah pun harus hati-hati. Baik saya baca tunggu. Le menyebar buku-buku akidah tu kadang-kadang. Oi mau masjid kadang akidah begini kadang dah demung. Tau puduk home pokoknya buku akidah baca ju danyo. Tadu dan bak gure handa temanyong, bak urung malim handa buto teda baca tentang menulis hadis, menulis ayat kacocok padanya. Sebab ayat ngan hadis. Pahdat bagi danyo. Celah syaitan untuk masuk. Beok sagai iwing. Beok irang ube blang iro. Tina bekah anak jang, saboh kawan itu bingkut. Hana payah rayu menyontuk ipu salah katanya oleh syaitan. Wa idza fa'altum fa'lan fatafaddanu lahu
fa innahu rubbama yadkhulu alaikum fihi riya wa yazinu lakum qabaiha wasta'inu alaihi birabbikum. Apabila kalian melakukan suatu perbuatan, maka pandai-pandailah kalian menjaga diri dari syaitan. Karena sesungguhnya rubbama yadkhulu alaikum fihi riya. Banyak sekali atau sering syaitan memasukkan pada diri kalian di dalam perbuatan tersebut sifat riya. Jadi apabila kita melakukan satu perbuatan, kita harus pandai menjaga diri dari syaitan. Karena di situ ada celah bagi syaitan untuk memasukkan sifat riya. Pada ibadah umumnya lebih demang sifat riya bu syaitan. Jangankan beribadah, memakai pakaian saja bisa riya kadang. Karena mungkin pakaian tanya lebih bermerek, atau pakaian tanya lebih rapi, atau pakaian tanya lebih bagus dan sebagainya, atau cara pakai tanya memakai pakaian lebih daripada orang lain, bisa ipetamong li syaitan kepada ketanya sifat riya. Sehingga yang paling ditakutkan buat ketanya menganggap diri orang saleh, padahal Allah Ta'ala sudah menganggap kita orang salah. Yang cukup ya. Tanya dah ibadah, jula jalo, dah puput, taat, berbagai macam, tak anggap draw orang saleh. Padahal Allah kagak anggap tanya orang salah. Pakon, karena syaitan sudah memasukkan kepada diri tanya lam ibadahnya ria, lam ibadahnya ujub, lam ibadahnya sombong. Karena merasa tanya orang yang hebat, yang ibadah walain hana, walain wa masjid mendum, sangat tahu surga, fit draw yang damang surga, walain mendum damang neraka. Ngenyan getanya jut ke hamba-hamba yang getubit li Allah dari kelompok orang saleh. Nah, dan syaitan menghiasi bagi kalian al-qabaih, segala perbuatan-perbuatan yang jelek. Maka wasta'inu alaihi birabbikum, selalulah kalian memohon pertolongan alaihi terhadap syaitan birabbikum, kepada Tuhan kalian. Jadi wa tetap ba Allah tentu. Hanafe gedanya lawan syaitan, menyota andalkan dengan kekuatan, kemampuan gedanya. Hebat Nabiullah Adam murji, tapi kalau getin digoda but iblis alaihi laknatillah. Pulang gedanya anak Adam. Nabi Adam dalam syurga tinggal ke. Geturi betul-betul ya Allah, kan hana gedepu. Ban mentang kepingan ya Allah. Wala ta'kulu hadhihi syajarah. Baik tapajuh baknyan, boh kayanyan baik tapajuh. Ban mentang kepingan ya Allah. Tapi hati ditipu but syaitan, but iblis laknatillah. Pulang katanya, yang Allah hana gak taturi, ya kan? Kon dalam syurga katanya tinggal orangnya. Dalam dunia yang ditino tempat mencuca syaitan. Mungkin selamat deh, mohon datim lagi dulu Allah. Maka selalu kepada Allah lah kita berserah diri, kembalikan kepada Allah. Selalu melakai Allah, berlindungi katanya daripada syaitan. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, haddalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddan. Berkata Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah ridha untuk beliau, Rasulullah menggores untuk kami satu goresan, satu garis, menggaris untuk kami, satu garis. Waqal, dan beliau bersabda, hadhihi sabilillah, ini adalah jalan Allah. Summa hadda khututan, hatta khututan an yaminil khat wa an shimalihi. Kemudian Rasulullah menggaris lagi beberapa garis dari kanan garis itu dan dari kiri garis tersebut. Maknanya pertama Rasulullah garis satu, kemudian beliau mengatakan bahwa ini adalah jalan Allah, kemudian beliau garis-garis lagi di samping-sampingnya, kiri kanan. Kemudian Rasulullah berkata, hadhihi subulu ala kulli sabilin minhu syaitan yad'u ilaih. Ini adalah jalan-jalan, kata Rasulullah, yang setiap jalan ini ada syaitan yang mengajak kita kepadanya.
Maknanya apa di sini para jemaah? Garis pertama diibaratkan oleh Rasulullah sebagai jalan Allah. Cuma satu garis. Artinya tidak banyak jalan. Cuma satu jalan menuju kepada Allah. Sedangkan jalan-jalan lain yang mungkin kita tempuh itu adalah jalan-jalan yang di sana syaitan mengajak kita untuk menempuh jalan tersebut. Berarti jalan syaitan banyak. Nyoke yang harus kita pikir katanya. Sekarang saya telah berada atau sedang berada di jalan mana? Apakah jalan syaitan atau jalan Allah? Jalan Allah tak sabar. Menyelam Fatihah takun ni katanya tamu doa sabe ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nyan ke jalan Allah kan? Tah jalan yang lurus dalam tafsir ditafsirkan siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyina wasiddiqin wasyuhada wasalihin, yaitu jalan-jalan yang orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa mereka? Para nabi, para syuhada, para salihin, para siddiqin, jalan mereka. Berarti kalau kita ingin berjalan di jalan Allah yang digaris pertama oleh Rasulullah, ikutilah para nabi, ikutilah para salihin, ikutilah para siddiqin, ikutilah para syuhada, jalan mereka. Berarti kita harus belajar sirah mereka. Jadi jangan malas belajar sejarah. Legatanya kadang-kadang buat mentong penting lo hukum mentong. Orang yang saleh-saleh hana perle ada duri legatanya. Hana perle kiban cerita Hasan Al-Basri, hana perle kiban sejarah Imam Syafi'i, hana perle kiban sejarah musuh sahabat-sahabat Nabi, hana perle adanya. Yang penting hukum sembahyang, rukun puasa, rukun nyaga, rukun haji yang penting. Kiban tak ikut jalan urungnya, mau hana daturi, hana datu kiban urung nyanja. Maka untuk mengenal bagaimana mereka berjalan harus belajar biografi mereka, mulai dari mereka lahir, bagaimana kemudian mereka dididik, bagaimana kemudian mereka diberikan makanan, bagaimana mereka kemudian belajar sampai mereka menjadi orang yang baik, orang yang saleh. Jangan hasil yang kita lihat. Baik tak kalon Imam Syafi'i jarang tat, tapi bagaimana dia bisa menjadi pandai? Anak tak kalon. Kiban makanan yang diberikan oleh orang tuanya anak ada depu liganya. Sehingga liganya kadang salah memberi makanan ke anak. Munya perle orang anak gedanya bercarong laginya, bersaleh laginya, bertaat laginya, ya mulai dari kiban gebi makanan. Laginya harus tak ikuti. Itu artinya kita memilih siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan Allah. Baik tak pilih jalan-jalan setan, lihat jalan setan. Nah. Tsumma tala, kemudian Rasulullah membaca ayat surah Al-An'am ayat 153. Inna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Inna hadza sirati, kata Allah. Sesungguhnya ini jalanku, kata Allah, mustaqima yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan tersebut, wala tattabi'us subula, jangan kalian ikut beberapa jalan, kata Allah, fatafarraqa bikum an sabilih, maka kalian akan tercerai-berai. Fatafarraqa, maka akan menjadi tercerai-berai kalian an sabilih, daripada jalan Allah. Baik pilih jalan lain nengku, ikut. Bejak menuju Allah tapi mengikuti jalan orang-orang yang tidak menuju Allah. Yang bahaya. Nah, salah satu bentuk lagi adalah belajar agama getanya bukan kepada ahli agama. Nya sangat bahaya. Bak sono belajar agama rono, bak filosof. Yang sangat berbahaya. Persis lagi urung yang belajar agama Islam tapi kudeh bukan ada. Mat merenau agama Islam bukan ada. Akhirnya dia pulang membuat kerusakan terhadap agama. Pat merenau agama Amerika. Akhirnya dia pulang membawa kerusakan kepada
agama karena salah pilih jalan. Bak kafe maksud yang bernawa agama, kan salah pilih ya, salah pilih jalan. Tidak mungkin mereka mengajarkan yang benar kepada kita. Maka memilih guru pun nya adalah merupakan bentuk mengikuti jalan Allah. Maka harus pilih legetannya guru-guru apmunyo dalam istilah sufi atau ilmu tasawuf, guru yang mursyid. Artinya orang-orang yang sudah punya kemampuan memberikan irsyad, petunjuk kepada kita. Nabi Musa watai gejak ikuti Nabi Khidir ge pegah. Ikuti li Nabi Musa putra. Rusda. Arti rusda putra. Petunjuk. Jadi walaupun Nabi Khidir sudah diketahui oleh Nabi Musa menurut Allah adalah orang yang lebih pandai daripada Nabi Musa, tetap Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Khidir, berikan izin kepadaku untuk mengikutimu, mengambil pelajaran yang baik darimu. Tetap pelajaran yang baik. Berarti kemungkinan hana baik nasib pada semua orang. Maka bet salah dia katanya. Fabayyana lana sallallahu alaihi wasallam kasratu turuki syaitan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita banyak sekali jalan-jalan setan. Leuthat tengku jalan setan. Kon saboh. Garis yang gegaris li Rasulullah muno. Saboh rot tengah nyan gepegah garis Allah. Lain gegaris wi unun leuthat garis. Menjelaskan kepada kita bahawa jalan-jalan setan sangat banyak. Leuthat. Maka harus selalu kita berwaspada dalam hidup ini agar kita tidak tertipu di dalam memilih jalan dalam kehidupan. Dalam Al-Quran Allah mentamsilkan ada dua jalan. Wahadainahu najdain, kata Allah. Kami tunjukkan kepada mereka dua jalan. Najdain itu menurut para ulama tafsir adalah dua jalan. Najdain, dua jalan. Ditafsirkan oleh para ulama tafsir, dua jalan itu maknanya sabilul khair wa sabilus syarr. Jalan baik dan jalan buruk. Jalan jahat. Secara kasat mata, jalan baik itu nampaknya tidak lurus, tidak rata, tapi mendaki dan bergelombang. Sehingga Allah mengatakan, falaqata hamal aqabah. Kenapa mereka tidak memilih al-aqabah, kata Allah? Apa itu aqabah? Jalan yang mendaki lagi bergelombang. Kenapa mereka tidak memilih itu? Nampak iku mata katanya dekat jalan got susah. Tapi munyo jalan setan yang muno leuthat garisnya cukup mudah tentang lagi jalan tol ada aju. Pagah dak terus tu. Handa tempilih jalannya, pakan handa tempilih susah mendaki. Pu jalannya fakur rakabah, memerdekakan budak hamba saya. Berat ni kan harta. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah, atau memberi makanan pada keadaan-keadaan di mana orang membutuhkan makanan. Kadang kedro dah nak kegok beik dah payah dengku. Nyan jalan Allah ya, jalan kebaikan. Jalan yang nampak bak kasat mata katanya hana lurus katanya. Padahal nyan jalan yang lurus mun ada pegah ihdinas siratal mustaqim, tapi deuh bak mata tu hana lurus jalannya, bergelombang mendaki dengku. Maka nyo pertama mata li katanya payah tak pupah. Kiban cara bek deuh bergelombang li jalannya. Buduh lurus sehingga deuh tak pilih jalannya li katanya bek salah pilih jalan. Nyan yang perlu katanya puglih ile. Bancara pandangan katanya buduh tanging fakur rakabah au it'amun ya fi yaumin dzi masghabah nyan kiban cara bek li bergelombang. Tapi sari bulage jalan tol sehingga katanya mau memilih jalan tersebut. No menteng kin pengajian katanya nya sebenarnya uku na cerita tu bagaimana jalan-jalan yang dilakukan oleh setan untuk menyesatkan orang-orang zaman dahulu. Akan dakun insyaallah minggu depan menyona kesempatan nabi Allah taala. Satu pengajian katanya dengan kita baca doa akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.